Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Falu Narindra dari kelas 11A akan mempresentasikan PPT yang berjudul yang tentang materi solusi atau larutan. Pengertian larutan. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut, terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling bercampur. Karena molekul-molekul dalam larutan terdispersi secara merata, maka penggunaan larutan sebagai bentuk sediaan umumnya memberikan jaminan keseragaman dosis dan memiliki ketelitian yang baik jika larutan diencerkan atau dicampur. Yang harus diingat adalah satu, zat pelarut disebut solvent, yang kedua, zat yang terlarut disebut solut. Selanjutnya, jenis larutan. Yang pertama, larutan encer adalah larutan yang mengandung sejumlah kecil zat A yang terlarut. Yang kedua, larutan yang mengandung sejumlah besar zat A yang terlarut. Yang ketiga, larutan jenuh adalah larutan yang mengandung jumlah zat A yang terlarut melebihi batas kelarutannya di dalam air pada temperatur tertentu. Faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama, pembentukan kompleks. Yang kedua, polaritas. Yang ketiga, kosolvensi. Yang keempat, kelarutan. Yang kelima, temperatur. Yang keenam, salting in. Yang ketujuh, salting out. Selanjutnya, pengertian polaritas. Polaritas adalah kelarutan suatu zat memenuhi aturan like dissolves like, artinya solut yang polar akan larut dalam solvent yang polar. Solut yang non-polar akan larut dalam solvent yang bersifat non-polar. Yang kedua, kosolvensi adalah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Yang ketiga, kelarutan zat anorganik yang digunakan dalam farmasi umumnya adalah larut dalam air. Semua garam klorida larut kecuali AgCl, PbC12, Hg2C12. Yang kedua, semua garam nitrat larut kecuali nitrat B seperti bismut subnitras. Yang ketiga, semua garam sulfat larut kecuali BaSO4, PbSO4, CaSO4. Yang kedua, tidak larut dalam air. Yang pertama, semua garam karbonat tidak larut kecuali K2CO3, Na2CO3, NH4CO3. Yang kedua, semua oksida dan hidroksida tidak larut kecuali KOH, NaOH, NH4OH, BaO, BaOH2. Yang ketiga, semua garam fosfat tidak larut kecuali K3, PO4, Na3, PO3, NH4. Selanjutnya, yang keempat, temperatur. Yang keempat, temperatur. Temperatur adalah zat padat pada umumnya bertambah larut bila suhunya dinaikkan zat tersebut bersifat endoterm karena pada proses kelarutannya membutuhkan panas. Kedua, salting out. Salting out adalah peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan besar dibandingkan zat utama akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena ada reaksi kimia. Yang ketiga, salting in. Peristiwa bertambahnya kelarutan dari suatu senyawa organik dengan penambahan suatu garam dalam larutannya. Yang keempat, pembentukan kompleks. Peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dengan zat yang larut dengan membentuk garam kompleks. Kecepatan kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh yang pertama, ukuran partikel. Makin halus solut, makin kecil ukuran partikel. Makin luas solut yang kontak dengan solvent, solut makin cepat larut. Yang kedua, suhu. Pada umumnya kenaikan suhu akan menambah kelarutan solut. Yang ketiga, pengadukan. Keuntungan dan kerugian sediaan solut atau larutan.
Yang pertama, keuntungannya, saya akan menyebutkan 3. Yang pertama, merupakan campuran homogen. Yang kedua, dosis dapat mudah diubah-ubah dalam pembuatan. Yang ketiga, dapat diberikan dalam larutan di encer kapsul. Kerugiannya, yang pertama, volume bentuk larutan lebih besar. Ada obat yang tidak stabil dalam larutan. Yang ketiga, ada obat yang sukar ditutupi rasa dan baunya dalam larutan. Selanjutnya, sediaan larutan. Yang pertama, potioners atau obat minum. Potioners adalah sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral, mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis, atau pewarna yang larut dalam air atau berbentuk emulsi atau suspensi. Yang kedua, eliksir. Eliksir adalah sediaan yang mengandung bahan obat dan bahan tambahan, yaitu pemanis, pengawet, pewangi, sehingga memiliki bau dan rasa yang sedap, dan sebagai pelarut digunakan campuran air etanol. Etanol berfungsi untuk mempertinggi kelarutan obat. Eliksir dapat pula ditambahkan gliserol, sorbitol, atau propylenglikol. Yang ketiga, sirup. Yang pertama ada sirup simplex, mengandung 65% gula dalam larutan Nipagin 0,25% bobot per volume. Yang kedua, sirup obat, mengandung satu atau lebih jenis obat dengan atau tanpa zat tambahan, digunakan untuk pengobatan. Yang ketiga, sirup pewangi, tidak mengandung obat tetapi mengandung zat pewangi atau penyedap lain. Penambahan sirup ini bertujuan untuk menutupi rasa atau bau obat yang tidak enak. Yang keempat, netralisasi dan saturasio. Netralisasi adalah obat minum yang dibuat dengan mencampurkan bagian asam dan bagian basa sampai reaksi selesai dan larutan bersifat netral. Mis solutio citratis magnesi. Selanjutnya, saturasio adalah obat minum yang dibuat dengan mereaksikan asam dan basa tetapi gas yang terjadi ditahan dalam wadah sehingga larutan jenuh dengan gas. Yang kelima, posio effervescent dan gute. Yang pertama, posio effervescent adalah obat minum yang mengandung gas CO2 dengan yang sangat jenuh atau lewat jenuh dibandingkan dengan saturasi. Yang kedua, gute atau drop. Obat adalah obat tetes sediaan cair berupa larutan, emulsi, atau suspensi apabila tidak dinyatakan lain dimaksudkan untuk obat dalam. Selanjutnya, yaitu jenis sendok yang digunakan dalam sediaan larutan. Yang pertama, disingkat C, yaitu cochlear, yaitu sendok makan 15 ml. CTH artinya cochlear T, yaitu sendok teh 5 ml. CP, cochlear parfum atau pulve sendok bubur 8 ml. Ini harus diingat. Selanjutnya, menghitung DM larutan. Rumus larutan yaitu volume sendok per volume obat dikali kandungan obat hasil perbahan. Menghitung DM larutan. Contohnya, resepnya itu larutan KI 5% 100 ml MF Sol DDC 1. Pro Luna umur 16 tahun. Jawabannya yang pertama yaitu perhitungan bahan. Kalium iodida. Larutan K itu kalium iodida 5/100 dikali 100 ml sama dengan 5 gram. Yang kedua, aquades atau zat tambahan hingga 100 ml. Yang kedua, perhitungan dosis. Berdasarkan umur satu kali pakai. Karena umur saya 16 tahun jadi saya pakai rumus ini. 16/20 kali 2 gram sama dengan 1,6 gram. Sehari 16/20 kali 6 gram sama dengan 4,8 gram. Berdasarkan resep, rumus volume sendok per volume obat dikali kandungan obat. 1 kali pakai 15 ml per 100 ml dikali 5 gram sama dengan 0,75 gram, lebih kecil dari 1,6 gram. Persennya 0,75 per 1,6 dikali 100%, yaitu
46,87% lebih kecil dari 100%. Selanjutnya, sehari 3 kali 0,75 gram sama dengan 2,25 gram lebih kecil dari 4,8 gram. Persennya 2,25 per 4,8 gram dikali 100% sama dengan 46,87% lebih kecil dari 100%. Selanjutnya yaitu larutan topikal. Yang pertama ada Gargarispa, yang kedua Litus oris, selanjutnya Gute oris, Gute nasale, Gute auricularis inhalations, Lavamen, Douce, epitema obat kompres, Collyrium, Gute opt. Yang pertama larutan topikal. Collyrium adalah sediaan berupa larutan steril jernih bebas darah asing isotonis digunakan untuk membersihkan mata, dapat ditambahkan zat daper dan zat pengawet. Pada catatan pada etiket harus tertera masa penggunaan setelah tutup dibuka dan obat cuci mata. Collyrium yang tidak mengandung zat pengawet hanya boleh digunakan selama 2 jam setelah botol dibuka tutupnya. Yang mengandung pengawet dapat digunakan paling lama 7 hari setelah botol dibuka tutupnya. Selanjutnya larutan topikal Gute ophthalmice. Obat tetes mata atau obat tetes mata adalah larutan steril bebas partikel asing, merupakan sediaan yang dibuat dan dikemas sedemikian rupa hingga sesuai digunakan pada mata. Yang kedua, Gargarisma atau gergel adalah garisma atau obat kumur mulut, adalah sediaan berupa larutan umumnya dalam keadaan pekat yang harus diencerkan dahulu sebelum digunakan. Dimaksudkan untuk digunakan sebagai pencegahan atau pengobatan infeksi tenggorokan. Penandaan petunjuk pengenceran sebelum digunakan dan hanya untuk kumur, tidak ditelan. Selanjutnya larutan topikal. Yang pertama selanjutnya dari larutan topikal yaitu Litus oris atau oles bibir, adalah sediaan cair agak kental dan pemakaiannya secara disapukan dengan dalam mulut. Contohnya larutan 10% borax dalam gliserin. Yang kedua, Gute oris, tetes mulut adalah obat tetes yang digunakan untuk mulut dengan cara diencerkan lebih dahulu dengan air untuk dikumur-kumurkan, tidak untuk ditelan. Contohnya yaitu albotil. Selanjutnya larutan topikal yaitu Gute nasales atau tetes hidung, adalah obat yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung. Dapat mengandung zat pensuspensi, pendaper, dan pengawet. Yang kedua, minyak lemak atau minyak mineral tidak boleh digunakan sebagai cairan pembawa. Selanjutnya dari larutan topikal yaitu Gute auricularis atau tetes telinga, adalah obat tetes yang digunakan untuk telinga dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga telinga. Kecuali dinyatakan lain sebagai cairan pembawa digunakan air, tetapi pelarut gliserin, propylenglikol, etanol, heksilenglikol, dan minyak lemak nabati. Dengan demikian, tetes telinga diharapkan mempunyai kekentalan yang cukup sehingga mudah menempel. Contoh minol tetes telinga, vital tetes telinga. Selanjutnya larutan topikal. Dari larutan topikal yaitu inhalationes, sediaan yang dimaksudkan untuk disedot hidung atau mulut atau disemprotkan dalam bentuk kabut ke dalam saluran pernafasan. Inhalasi merupakan larutan dalam air atau gas. Penandaan pada etiket ditulis kocok dahulu. Selanjutnya, Lavamen, klisma atau enema. Cairan yang pemakaiannya perektal atau kolon. Tujuan pemakaian klisma adalah untuk membersihkan atau menghasilkan efek terapi setempat atau sistemik. Yang kedua, untuk membersihkan atau penolong pada sembelit atau pembersih feses sebelum operasi dengan syarat tidak boleh mengandung zat lendir. Yang ketiga, berfungsi juga sebagai carminativa, emollient, diagnostik, sedatif, antihelmintik, dan lain-lain. Contohnya yaitu Microlax. Selanjutnya yaitu Douce, adalah larutan dalam air yang
yang dimasukkan ke dalam vagina dengan menggunakan suatu alat. Dapat digunakan untuk pengobatan maupun untuk membersihkan, karenanya larutan ini mengandung bahan obat atau antiseptik. Yang kedua, untuk memudahkan penggunaan. Kebanyakan doce ini dibuat dalam bentuk kering atau padat, serbuk atau tablet. Yang kalau hendak digunakan dilarutkan dalam sejumlah air tertentu dan dapat juga diberikan larutan kental yang nantinya diencerkan seperlunya. Contoh betadine vaginal doce dikemas beserta aplikatornya. Selanjutnya epitema atau obat kompres. Cairan yang dipakai untuk mendatangkan rasa dingin pada tempat yang sakit dan panas karena radang atau berdasarkan sifat perbedaan tekanan osmose digunakan untuk mengeringkan luka bernanah. Contoh solrifanol campuran bore-water refanol. Selanjutnya perhitungan mengencerkan etanol. Rumus pengenceran V1 kali K1 sama dengan V2 kali K2, dengan V1 sama dengan volume 1 awal, V2 sama dengan volume 2 akhir, dan K1 sama dengan konsentrasi 1 awal, K2 konsentrasi 2 akhir. Contoh soal CCO, resepnya itu defentidomin HCl 12,5 mg, etanolom 750, etanolom sebanyak 750 mikroliter. Yang ketiga sirup simplex 1,75 ml. Zat tambahan yang cocok QS, Aquades ada 5 ml, MF elixir 60 ml, S3DD CPH1. Cara kerjanya yang pertama yaitu perhitungan bahan. Defentidomin 60 ml per 5 ml dikali 12,5 mg sama dengan 150 mg. Etanol sama dengan 60 ml per 5 ml dikali 750 mikroliter sama dengan 9000. Yang ketiga, sirup simplex sama dengan 60 ml per 5 ml dikali 1,75 ml sama dengan 21 ml. Zat tambahan yang cocok yaitu quantum statis, QS, Aquades sama dengan 60 ml per 5 ml dikali AD 5 ml sama dengan AD 60 ml. Yang kedua perhitungan DM 1 kali pakai 100 mg, seharinya 250 mg. Berdasarkan resep, 1 kali pakai sama dengan 5 ml per 60 ml dikali 150 ml sama dengan 12,5 ml lebih kecil dari 100 mg. Ini 1 kali pakainya. Persennya sama dengan 12,5 per 100 dikali 100% sama dengan 12,5% lebih kecil dari 100%. Selanjutnya seharinya 3 kali 12,5 mg sama dengan 37,5 mg lebih kecil dari 250 mg. Persennya sama dengan 37,5 per 250 dikali 100%, hasilnya 15% lebih kecil dari 100%. Yang ketiga perhitungan CCO. Diketahui V1 sama dengan 60 ml, K1 sama dengan 0,01, K2 sama dengan 5. V1 dikali K1 sama dengan V2 kali K2, 60 dikali 0,01 sama dengan V2 kali 5, 0,6 sama dengan V2 kali 5, V2 kali 5 sama dengan 0,6, V2 sama dengan 0,6 dibagi 5, V2 sama dengan 0,12 sama dengan 0,12 mili per 1 mili dikali 30, tetes sama dengan 3,6 atau sama dengan 4 tetes. Dibulatkan. Selanjutnya hitungan farmasi. Farmakope diisi 4 memberikan 3 bentuk persen, yaitu 1. Persen bobot per bobot, B per B, menyatakan jumlah gram zat dalam 100 gram campuran atau larutan. Yang kedua, persen bobot per volume atau bobot per volume, B per V, menyatakan jumlah gram zat
dalam 100 larutan sebagai pelarut dapat digunakan air atau pelarut lain. Yang ketiga, persen volume per volume yang disingkat V per V menyatakan jumlah mili zat dalam 100 mili larutan. Pernyataan persen tanpa penjelasan lebih lanjut untuk campuran padat atau setengah padat. Ini dimaksud B per B untuk larutan dan suspensi. Satu zat padat dalam cairan yang dimaksud adalah bobot per volume, dan untuk larutan cair di dalam cairan yang dimaksud adalah volume per volume, dan untuk larutan gas dalam cairan yang dimaksud adalah bobot per volume. Contoh soalnya. Untuk soal yang pertama, hitung berapa gram zat penambah diperlukan pada pembuatan 400 gram campuran dengan kadar 20%. Bila yang tersedia 200 gram zat 25% dan zat 15% yang belum diketahui jumlahnya. Jawab. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama itu XG. Ini belum diketahui, maka saya tulis XG, X gram dikali 15% ditambah 200 gram dikali 25% sama dengan 400 gram dikali 20%. Zat disingkat ZA sama yaitu 15/100 dikali X yang belum diketahui tambah 25/100 dikali 200 sama dengan 20/100 dikali 400. ZA 0,15 dikali 0,15 X ditambah 50, ini hasilnya 80. 0,15 X sama dengan 80 kurang 50. X sama dengan 30. 80 kurang 50 sama dengan 30 per 0,15 dibagi 0,15 sama dengan X sama dengan 200 gram. Zat 15% diambil sebanyak 200 gram. Zat penambah sebanyak 400 dikurang 200 tambah 200 sama dengan 0 gram. Contoh soal yang kedua, hitunglah berapa gram larutan glukosa 15% dan glukosa 25% harus ditambahkan pada 200 gram larutan glukosa 20% supaya diperoleh 600 gram larutan glukosa 18%. Jawabannya, glukosa 15% sama dengan X, glukosa 20% sama dengan 600 kurang 200 dikurang X dibagi 400 kurang X. X ditambah 15% ditambah 400 dikurang X dikali 25% ditambah 200 X 20% sama dengan 600 dikali 18%. ZA 15/100 dikali X ditambah 25/100 dikali 400 dikurang 25/100 dikali X ditambah 100 dikali 600. 0,15 X ini hasil dari sini, ini 0,15 X dari hasil dari sini berapa ini? Ini 100 kurang 0,25 X ditambah 40 sama dengan 108. 0,5 X dikurang 0,25 X sama dengan 108 dikurang 100 tambah 40. Min 0,1 sama dengan min 32. X sama dengan 0,1 dibagi min 32 sama dengan 0,32 sama dengan 320 gram. Jumlah glukosa 15% 320 gram. Jumlah glukosa 25% 400 dikurang jumlah glukosa 25% 400 dikurang 300 sama dengan 80 gram. Jumlah glukosa 20% sama dengan 320 tambah 80 ditambah 200 sama dengan 600 gram. Perhitungan etanol. Perhitungan etanol yaitu mengubah atau mengencerkan kadar etanol yang lebih tinggi menjadi kadar yang lebih rendah. Spiritus atau etanol adalah campuran alkohol absolut dengan air. Umumnya dinyatakan dalam persen B per B atau volume per volume.
Contoh soal. Yang pertama, 100 gram etanol 0% bobot per bobot, artinya larutan mengandung, yaitu alkohol absolut 0/100 dikali 100 gram sama dengan 0 gram. Air sama dengan 100 gram dikurang 0 gram sama dengan 100 gram. Yang kedua, contoh soal yang kedua, 200 cc etanol 70%, volume per volume, artinya larutan mengandung alkohol absolut 70/100 dikali 200 cc sama dengan 140 cc. Air bukan 200 cc dikurang 140 cc sama dengan 60 cc, tetapi lebih besar dari 60 cc. Hal ini dapat dihitung. Contoh soal yang ketiga, yaitu 500 gram etanol 95% bobot per bobot, berapa cc dan gram alkohol absolutnya, yaitu alkohol absolut 95/100 dikali 500 gram sama dengan 475 gram. Etanol 95% bobot per bobot sama dengan etanol 96,79%, volume per volume sama dengan BJ 0,8020, berat larutan 500 per 0,8020 sama dengan 623,4 cc. Yes. Selanjutnya, alkohol absolut sama dengan 96,79 per 100 persen dikali 623,44 sama dengan hasilnya yaitu 603,42 cc. Soal yang keempat, 1 liter etanol 57% bobot per bobot, berapa cc dan gram alkohol absolutnya? Jawab, yaitu etanol 57% bobot per bobot sama dengan etanol 64,8%, volume per volume sama dengan BJ 0,8964. Yang kedua, alkohol absolut 64,8 per 100 dikali 1000 cc sama dengan 648 cc. Selanjutnya, berat larutan 1000 dikali 0,8964 sama dengan 896,4 gram. Alkohol absolut 57/100 dikali 896,4 sama dengan 510,95 gram. Yang kelima, 800 soal yang terakhir, 800 cc etanol BJ 0,8364, BJ 0,8364 sama dengan 87,8%, volume per volume sama dengan 82% bobot per bobot. Alkohol absolut 87,8/100 dikali 800 cc sama dengan 702,4 cc. Selanjutnya, berat larutan sama dengan 800 dikali 0,8364 sama dengan 669,12 gram. Selanjutnya, alkohol absolut 82/100 dikali 669,12 gram sama dengan 548,68 gram. Apabila tabel yang dimaksud tidak ada dalam daftar, maka harus dilakukan interpolasi. Caranya, misalkan yang hendak diketahui persen bobot per bobot dan BJ etanol 90,5% V per volume per volume, ambil tabel yang terdekat di atasnya. Dengan perbandingan biasa, kita dapat membuat tabel baru. Contoh tabelnya itu. Contoh tabelnya, perbandingan 0,5 per 1 sama dengan 1/2. Persennya, bobot per volume, bobot per bobot 85,69 ditambah X 1,3 sama dengan 85,69 ditambah 0,65 sama dengan 86,34. BJ nya 0 sama dengan 0,8271 ditambah X 0,0066 sama dengan 0,8271 sama dengan 0,0033 sama dengan 0,8304. Jadi etanol 90,5%, volume per volume sama dengan etanol 80 sama dengan etanol 86,34% bobot per bobot. BJ-nya sama dengan 0,8304. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.